بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan di video kali ini, kita akan membahas mengenai adab terhadap orang tua, birrul walidain. Sahabat sekalian, setelah kita mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari, kini tibalah saatnya kita membahas adab yang paling agung dalam Islam, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Islam menempatkan orang tua pada kedudukan yang sangat mulia, tepat setelah kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena merekalah pintu surga kita. Dari merekalah kita lahir, dibesarkan, dididik dan disayangi tanpa pamrih. Dalam kehidupan ini, kebaikan dan keridaan orang tua menjadi jalan menuju ridha Allah. Maka mari kita renungkan bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada ayah dan ibu. Kedudukan orang tua dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini sangat jelas. Setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, langsung disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa agung dan tingginya kedudukan mereka dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, salat tepat waktu. Lalu ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan setelah itu, barulah beliau menyebut jihad di jalan Allah. Perhatikan urutannya. Salat, kemudian bakti kepada orang tua, lalu jihad. Artinya, birrul walidain bukan perkara kecil. Ia bukan sekadar budaya timur atau adat istiadat, tetapi perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Bentuk birrul walidain. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada banyak bentuknya, sahabat sekalian. Pertama, berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Jangan pernah membentak atau meninggikan suara. Allah bahkan melarang kita berkata "ah" sekalipun, apalagi kata-kata kasar. Kedua, membantu kebutuhan mereka. Bisa berupa nafkah materi, melayani mereka saat sudah lanjut usia, atau sekadar menemaninya dengan penuh kasih sayang. Kadang yang mereka butuhkan bukan uang, tapi perhatian dan kehadiran. Ketiga, mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa indah. Rabbirhamhuma kama rabbayani syaghira. Ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Keempat, berbuat baik meskipun mereka sudah wafat. Caranya dengan terus mendoakan, bersedekah atas nama mereka, menunaikan janji-janji yang belum sempat mereka tunaikan, dan menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka. Semua itu termasuk bentuk birrul walidain yang sangat besar pahalanya. Kisah teladan birrul walidain. Mari kita lihat beberapa kisah teladan. Suatu ketika, ada seorang sahabat yang ingin ikut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Lihatlah, jihad yang merupakan amal mulia
bisa ditunda bila orang tuanya masih membutuhkan. Artinya, berbakti kepada orang tua lebih utama dibanding jihad sunnah. Kisah lain datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sangat menjaga hak kedua orang tuanya, bahkan setelah mereka wafat. Suatu hari, beliau bertemu dengan seorang sahabat ayahnya di jalan. Maka beliau pun memberi hadiah kepadanya, semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya yang sudah meninggal. Inilah bukti bahwa birrul walidain tidak berhenti saat orang tua meninggal, tapi tetap berlanjut sepanjang hidup anak. Akibat durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, sahabat sekalian, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau berkata, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, dosa durhaka disandingkan dengan syirik. Itu menunjukkan betapa beratnya dosa ini. Orang yang menyakiti hati orang tuanya akan jauh dari keberkahan hidup. Doa orang tua bisa menjadi penolong, namun juga bisa menjadi bencana bila mereka teraniaya oleh anaknya sendiri. Maka berhati-hatilah. Jangan pernah biarkan kata kasar atau perbuatan menyakitkan keluar dari diri kita kepada ayah dan ibu. Bisa jadi, murka mereka berarti murka Allah, dan ridha mereka berarti ridha Allah. Penutup. Sahabat sekalian, birrul walidain adalah jalan surga. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Mari kita renungkan, apakah hari ini kita sudah sungguh-sungguh berbakti kepada mereka? Bila mereka masih hidup, bahagiakanlah dengan doa, senyuman, perhatian, dan pelayanan terbaik. Jangan tunggu sampai menyesal ketika mereka tiada. Dan bila mereka telah wafat, jangan berhenti berbakti. Teruslah doakan, sedekahkan harta atas nama mereka, dan lanjutkan amal kebaikan yang mereka tinggalkan. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang syalih, yang selalu berbakti kepada orang tua, dan kelak dikumpulkan bersama mereka dalam kebahagiaan abadi di surganya. Doa penutup. Allahumma gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika kecil. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang syalih dan syalihah, yang mampu membahagiakan kedua orang tua kami, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Ya Allah, pertemukanlah kami bersama orang tua kami dalam naungan kasih sayang-Mu, di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan pelajaran Islam lainnya. dan insya Allah kita akan lanjut ke seri berikutnya, Yaitu akhlak mulia dalam Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.